Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi nih dengan Ngadongeng Film. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, Ngadongeng Film akan mendongengkan kalian alur cerita film yang berjudul Ichi, yang dirilis pada tahun 2008. Ichi adalah film yang mengisahkan tentang seorang wanita buta yang bernama Ichi, yang diperankan oleh Haruka Ayase, yang memiliki keahlian dalam seni bela diri kendo dan mempunyai keahlian bermain shamisen, yaitu sejenis gitar Jepang dengan 3 senar. Ichi pun melakukan perjalanan untuk mencari dirinya sendiri, sambil membantu orang-orang di sepanjang jalan. Ia pun tiba di sebuah kota kecil yang dikuasai oleh kelompok Yakuza, dan bertemu dengan seorang samurai bernama Toma Fujihira, yang diperankan oleh Takao Osawa. Fujihira sedang mencari kebenaran tentang kematian ayahnya, dan berusaha untuk melindungi warga kota dari kejahatan Yakuza. Ichi dan Fujihira secara tidak sengaja bertemu dan terlibat dalam insiden di mana mereka berdua diserang oleh kelompok Yakuza. Mereka pun saling membantu dan menjadi dekat satu sama lain. Namun, Ichi memiliki rahasia tentang masa lalunya yang tak ingin dibagikan kepada Fujihira, yang terus berusaha mencari tahu lebih banyak tentang dirinya. Sementara itu, kelompok Yakuza dipimpin oleh seorang pemimpin yang kejam bernama Banki, yang diperankan oleh Shido Nakamura. Pastinya penasaran ya? Sabar ya, kita akan dongengin tentang alur cerita film Ichi ini. Tapi jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Film ini pun dimulai. Seiring berjalannya tahun, Ichi pun tumbuh dewasa menjadi seorang wanita yang cantik, sekaligus pandai bermain shamisen. Di sebuah perjalanan, Ichi dan temannya diganggu oleh segerombolan bandit yang paling ditakuti di daerah itu, yang bernama Bankito. Mereka pun berniat membawa paksa Ichi untuk ikut bersama mereka. Tiba-tiba ada laki-laki samurai yang bernama Toma Fujihira yang melihat kejadian itu. Fujihira pun berusaha mengalihkan perhatian para bandit untuk menolong Ichi. Diceritakan, Toma Fujihira adalah pria yang penakut. Mencabut pedangnya pun dia tidak mampu. Karena itu, untuk menolong Ichi, Toma memberikan uangnya pada para bandit. Akan tetapi, bandit itu tetap ingin membawa Ichi, karena bandit itu penasaran akan kecantikan Ichi. Tanpa basa-basi, para bandit ingin menebas Fujihira. Tiba-tiba, Ichi datang, dan dia langsung menebas para bandit. Fujihira pun dilindungi oleh Ichi. Ternyata, tongkat yang dibawa oleh Ichi adalah samurai. Terjadilah pertarungan Ichi melawan para bandit. Dengan sekali tebas, para bandit pun bisa dilumpuhkan. Ternyata di tubuh para bandit terdapat tato kanji, yang merupakan identitas dari suatu kelompok bandit Bankito. Ichi pun berniat melanjutkan petualangannya. Akan tetapi, Fujihira mengikuti langkah Ichi, karena Fujihira penasaran akan sosok wanita buta yang bernama Ichi. Akhirnya, Fujihira dan Ichi sampai di salah satu kota yang bernama Bito. Di kota Bito, mereka pun bertemu dengan anak laki-laki yang bernama Kotaro. Kotaro bekerja sebagai pemandu di kota tersebut, dan ia menawarkan penginapan kepada Ichi dan Fujihira. Singkat cerita, mereka pun diantar ke tempat perjudian, dan Fujihira pun bermain di sana, sedangkan Ichi menunggu Fujihira di depannya. Akan tetapi, Ichi bisa merasakan aktivitas yang lagi berjalan di dalam tempat perjudian itu. Ternyata, orang-orang yang berjudi di tempat sana adalah para anggota bandit Bankito, karena mereka memiliki tato kanji yang sama. Fujihira terus bermain judi, dan dia sudah hampir kehabisan uang, karena Fujihira tidak pintar untuk berjudi. Melihat keadaan itu, Ichi pun membisikkan sesuatu kepada Fujihira tentang dadu yang akan keluar di kocokan. Awalnya Fujihira tidak yakin dengan perkataan Ichi, tetapi ia mencoba untuk memasangnya. Benar saja tebakan Ichi, Fujihira sangat senang bisa memenangkan judi, hingga bandar bangkrut.
termasuk anggota Banki yang ikut bermain pun mengalami kekalahan yang besar. Setelah merasa uangnya cukup, Fujihira pun pergi bersama Ichi dan Kotaro. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh para bandit Bankito. Para bandit merasa kalau Fujihira mencurangi mereka di meja judi, dan para bandit berniat mengambil uang hasil judi yang dimenangkan oleh Fujihira. Fujihira pun merasa sok jago, dia berani menghadapi para bandit. Untuk mencabut pedangnya juga, Fujihira tidak sanggup. Melihat keadaan itu, Ichi membantu Fujihira dan terjadi pertarungan antara Ichi dengan para bandit. Sekali tebas, Ichi bisa melumpuhkan para bandit. Tak lama kemudian datang 3 orang warga sekitar dari salah satu warga tersebut bernama Toraji. Toraji mengira kalau Fujihira yang telah membantai para bandit tersebut, dan Toraji menawarkan Fujihira suatu pekerjaan. Toraji pun meminta Fujihira untuk menjadi pengawal pribadinya. Kalau masalah uang, Fujihira langsung reaksi tingkat dewa. Ia pun langsung menerima tawaran Toraji karena upah yang diberikannya sangat besar. Scene pun berlanjut. Korban keganasan Ichi dibawa ke markas bandit Bankito. Di sana, Ijo dan bos bandit Banki melihat korban anak buahnya. Mereka pun mengetahui dari luka sayat yang terlihat di tubuh korban kalau pelaku memiliki ilmu pedang yang sangat tinggi. Bos Banki pun menyadari akan ada lawan tangguh untuk dirinya. Suatu hari, Fujihira pun mencoba membujuk Ichi untuk bekerja dengan dirinya, menjadi pengawalnya Toraji, dengan dalih bisa melindungi rakyat yang tertindas oleh para bandit. Akan tetapi Ichi tidak mau dan meninggalkan Fujihira. Merasa kesal dan diremehkan, akhirnya Fujihira menantang bertarung dengan Ichi, tetapi bertarung dengan menggunakan tongkat kayu. Pertarungan itu dimenangkan oleh Fujihira dan tangan Ichi pun terluka. Sebenarnya Fujihira seorang samurai hebat dan anak dari instruktur seni bela diri dari klan Okada. Namun di masa lalu, saat sedang berlatih pedang, ia melakukan kesalahan saat membuat pedangnya patah yang menyebabkan ibunya buta. Hal itu pun membuatnya terus merasa bersalah dan Fujihira trauma menggunakan pedang. Scene pun berlanjut. Terlihat Toraji merasa aman dengan adanya Fujihira. Dia lalu menggelar pertunjukan kabuki untuk menyenangkan rakyatnya. Tapi tiba-tiba para bandit Bankito datang dan mengacaukan acara itu. Semua warga pun lari berhamburan karena merasa takut pada mereka. Fujihira pun berusaha menghadapinya, tapi karena masih trauma dengan pedang, dia pun dipukul hingga pingsan. Toraji yang awalnya berniat melindungi ayahnya, harus melihat ayahnya tewas tertusuk demi melindungi anaknya. Sebelum meninggal, ayahnya pun berpesan pada Toraji untuk selalu melindungi kota. Tiba-tiba datanglah Ichi bersama dengan Kotaro. Di hadapan Ijo, Ichi juga mengakui kalau dirinya lah yang telah membunuh para bandit Bankito. Salah seorang anggota Bankito maju dan Ichi pun bisa melumpuhkannya dengan mudah. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Hanya Ijo yang hidup, dan Ichi pun dibawa ke markas Bankito. Di markas Bankito, Ichi bertarung dengan panglima bandit. Lagi-lagi Ichi diremehkan karena keterbatasan fisiknya. Dalam pertarungan itu, Ichi memenangkan dengan sekali tebas saja. Akhirnya bos Banki pun turun juga. Dia bersiap untuk melawan Ichi. Tiba-tiba bos Banki meminta kepada anak buahnya untuk diam. Sebelumnya, Banki mengatakan kalau ia pernah bertemu dengan seorang pria kuat dengan kondisi mata buta membawa pedangnya yang sama dengan Ichi. Banki lalu menyerang Ichi dengan sadis. Kali ini Ichi tidak menghindari serangan lawan dan ia pun terluka oleh sabetan Banki. Akhirnya Ichi pun roboh karena luka yang cukup parah. Saat keadaan Ichi sekarat, Banki pun mengatakan kalau dia pernah bertarung dengan pria buta. Dan Banki mengatakan kalau pria buta itu mengidap penyakit menular
dan akhirnya dia meninggal. Sebenarnya Banki ingin sekali membunuh gurunya itu. Setelah mendengar itu, Ichi pun pingsan dan dia dimasukkan ke dalam penjara di antara tulang belulang manusia. Namun karena Ichi buta, ia tidak menyadari hal mengerikan itu. Ichi pun bermimpi. Di dalam mimpinya, dia mengingat masa kecilnya saat bersama orang yang dianggap ayahnya itu, yang selalu menjaganya dan menuntunnya. Satu-satunya pemberian terakhir jatuh Ichi adalah sebuah lonceng yang selalu dibawa bersamanya. Scene pun berpindah. Terlihat Fujihira dipukul oleh anggota Shirakawa karena dianggap telah menipu. Tapi Toraji mengatakan jika Fujihira masih dibutuhkan untuk mengalahkan para bandit. Cerita pun berlanjut. Fujihira yang mengetahui Ichi ditahan mencoba menyelamatkannya. Fujihira dan Kotaro pun beraksi menyusuri gunung untuk membawa kabur Ichi dari tahanan para bandit Bankito, dan ia pun berhasil. Melihat tawanannya kabur, Bankito pun marah besar dan dia merencanakan untuk menyerang kota Bito bersama para bandit. Ichi pun sudah berada di tempat yang aman. Ichi yang masih terlihat terluka merasa dirinya tidak pantas untuk hidup lagi. Tapi sebelum ia mati, dia ingin bertemu sekali lagi dengan Jatuh Ichi. Fujihira yang mendengarnya berusaha meyakinkan Ichi kalau ia tidak pantas untuk mati, karena selama ini Ichi juga telah berjuang untuk hidup, dan dia sudah sangat menderita dalam menghadapi hidupnya yang kejam dan kelam. Ketika Ichi sedang tidur, diam-diam Fujihira meninggalkannya. Kemudian Fujihira menuju Shirakawa untuk bertarung dengan bandit Banki. Para penduduk kota Bito tidak gentar dengan para bandit. Pedang di tangan mereka siap mempertahankan diri. Akhirnya pertarungan pun terjadi antara kelompok Shirakawa dan kelompok bandit Banki. Ketika terbangun, ia pun bertanya pada Kotaro tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jumlah pasukan bandit Banki 2 kali lipat lebih banyak dari Shirakawa. Walau kalah jumlah, kelompok Shirakawa bertarung dengan sangat gigih, sehingga mereka dapat mengimbangi pertarungan itu. Terlihat Fujihira yang hanya bisa menghindar masih saja takut mencabut pedangnya itu dan belum bisa mengatasi traumanya. Toraji yang sedang terluka pun mampu bertahan dari serangan dan berhasil membunuh Izo untuk membalaskan kematian ayahnya itu. Di sisi lain, korban pun berjatuhan dari kedua pihak, hingga tersisa beberapa orang saja untuk menentukan pemenangnya. Maka kedua pemimpin harus berduel. Ketika bos Banki memintanya maju untuk duel, Fujihira bersedia demi menggantikan Toraji. Bos bandit Banki itu menyuruh Fujihira untuk mengembalikan Ichi padanya. Dan Fujihira mengatakan kalau dia pastinya tidak akan memberikan Ichi pada Banki. Fujihira dengan keteguhan hatinya demi melindungi Ichi, ia berhasil mengatasi rasa takutnya. Dan untuk pertama kalinya ia mengeluarkan pedangnya di hadapan lawannya, demi membuktikan dirinya sebagai samurai yang hebat. Walau sedang terluka parah, Ichi yang khawatir dengan Fujihira berusaha secepatnya pergi ke kota Bito yang ditemani Kotaro di belakangnya. Terlihat Kotaro sangat sedih melihat perjuangan Ichi yang tidak memperdulikan kondisi dirinya sendiri. Kita lanjut ceritanya ya. Banki sangat waspada karena tidak ada yang mengetahui bagaimana kekuatan Fujihira dan ia tidak ingin meremehkan lawannya itu. Mereka berdua akhirnya roboh setelah secara bersamaan saling menusuk pedangnya. Ichi yang datang terlambat menemukan Fujihira sudah terluka parah. Melihat Ichi di hadapannya, Fujihira pun berpesan agar Ichi tidak kehilangan harapan dan terus bertahan hidup.
Fujihira pun menghapus air mata Ichi, dan sesaat kemudian Fujihira pun mati. Sementara itu Banki berusaha bangkit dan menyerang Ichi. Namun kali ini tidak akan memaafkan Banki. Ichi telah menyadari batas indranya yang sebelumnya tidak dapat ia rasakan dan kemudian mencabut pedangnya. Banki menyerang Ichi terlebih dahulu. Namun naas, Ichi lebih kuat dan Ichi berhasil membunuh Banki dengan sayatan di wajah Banki. Melihat bos bandit Banki mati, para pengikut Banki lari melarikan diri. Kemudian hari, kota Bito lebih aman dan tidak ada lagi gangguan dari gerombolan bandit. Toraji pun kembali membangun kota itu, dan dia meneruskan posisi ayahnya sebagai ketua di kota Bito. Sementara itu, Ichi terlihat bersama Kotaro, dan dia memainkan lagu sebagai penghormatan kepada Fujihira. Dan dia bermaksud untuk melanjutkan perjalanan ke klan Okada untuk menyimpan kembali samurai milik Fujihira di depan makam ibunya. Ichi pun memberikan kenang-kenangan kepada Kotaro berupa lonceng kecil dan mereka pun berpisah. Film pun berakhir. Wassalam.